Jadi kemarin tuh udah diketok palu, bletak. P3 mendeklarasikan dukungan sama Ganjar Pranowo. Kalau P3 itu udah mendeklarasikan dukungan buat Ganjar Pranowo, sepertinya koalisi Indonesia Bersatu otomatis bubar. Ya, koalisi ini isinya Golkar, PAN sama P3. Gabungan mereka sebetulnya bisa loh ngusung capres dan cawapres sendiri. Tiketnya udah cukup. Tapi kalau P3-nya udah punya capres, berarti tiket dari koalisi itu udah nggak utuh lagi. Kemungkinan besar sih ya, menurut prediksi PAN juga akan ngikutin langkah P3, bergabung dengan PDIP untuk mengusung Ganjar. Tapi justru kalau PAN bergabung, yang terjadi adalah pertarungan memperebutkan posisi cawapres antara PAN dan P3. Kita juga tahu kan, PAN udah lama atau sejak lama menggadang-gadang Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar. Meskipun Erick tidak secara resmi masuk ke PAN. Sementara P3 kini menerima Sandiaga Uno sebagai warga naturalisasi. Nah, Erick dan Sandi itu yang sekarang diisukan bertarung untuk menempati posisi cawapres mendampingi Ganjar. Siapa di antara keduanya yang mungkin lolos dari babak penyisihan ini kita nggak tahu. Tinggal Golkar yang juga menjadi tiang dari KIB. Nah, Golkar ini punya kerumitan sendiri. Sebab partai itu dalam keputusan resmi partainya menetapkan Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai capres atau sebagai cawapres. Beda sama PAN sama P3. PAN dan P3 nggak punya keputusan serupa untuk mendorong ketua umumnya sebagai capres atau cawapres. Jadi mereka bisa aja mendorong orang lain atau mendorong kader yang baru dinaturalisasi. Loh, kalau gitu bukannya Erlangga juga punya peluang sama seperti Erick dan Sandi untuk mendampingi Ganjar sebagai cawapres misalnya. Ganjar Erlangga. Bisa aja sih Ganjar Erlangga bersatu dan akan maju dalam koalisi parpol besar PDI dan Golkar. Tapi kan alternatif capres bukan cuma Ganjar menurut pandangan Golkar. Dalam survei, nama Prabowo dan Anies juga punya elektabilitas lumayan sehingga Golkar bisa melihat berbagai alternatif. Lagi pula hubungan Golkar dan Gerindra kan sepertinya jauh lebih bagus ketimbang hubungan Golkar dengan PDIP. Bukan cuma itu sih, Golkar tahu ada semacam kesepakatan gak tertulis bahwa calon dari PDIP yang mewakili kelompok nasionalis akan lebih cocok kalau disandingkan dengan calon yang berlatar belakang Islam atau berlatar belakang parpol Islam. Makanya Erick ngotot untuk masuk Banser di GP Ansor dan kemudian mendekati PAN sebagai salah satu kendaraan politiknya. Erick itu ngotot sampai lumpur-lumpuran loh, ikut diklatnya Banser. Sementara Sandi memilih meninggalkan Gerindra untuk berlabuh di P3. Jadi peluang Erlangga untuk disandingkan dengan Ganjar sepertinya agak tipis karena ada kesepakatan tidak tertulis itu. Apalagi kalau melihat sejarah. Gerindra kan lahir dari tokoh yang juga pentolan Golkar. Siapa yang bisa menafikan bahwa dulu Prabowo yang mantan menantu Pak Harto itu ya condongnya pasti ke Golkar waktu zaman Orde Baru. Dan sejak reformasi itu Golkar melahirkan banyak partai lain. Rata-rata para pendiri partai itu adalah orang yang pernah kecewa di Golkar. Misalnya ketika bertarung menjadi memilih ketua umum Golkar dia kalah, atau bertarung untuk dicapreskan juga kalah. Gerindra misalnya waktu Pak Prabowo nggak dicapreskan sama Golkar, akhirnya dia mendirikan Gerindra. Nasdem ketika Pak Surya Paloh kalah sama Abu Rizal Bakri dalam bertarung memperebutkan ketua umum Golkar, dia juga akhirnya mendirikan Nasdem. Sementara Hanura juga gitu kan, dibidani oleh Pak Wiranto yang waktu itu tersingkir dari Golkar karena kalah dalam Pilpres dan akhirnya posisi ketua umum diambil sama JK yang jadi wakil presidennya Pak SBY. Istilahnya Bang Tantowi Yahya sebagai juru bicara Golkar,
Golkar dan Gerindra itu lahir dari satu rahim, satu emak katanya. Nah, jika Golkar lebih memilih berlabuh ke Prabowo, harapannya pasti sama juga. Mudah-mudahan ketua umumnya Erlangga bisa dipinang menjadi pendamping Prabowo. Masalahnya di sana sudah ada Caimin yang sejak awal sudah menggandeng Gerindra dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Mungkin aja akhirnya terjadi lokir. Maksudnya tuker posisi, Golkar bergandengan dengan Gerindra dan kemudian Erlangga mendampingi Prabowo sebagai cawapres. Karena PKB nggak kebagian, akhirnya berbalik lagi gabung bergandengan tangan dengan PDIP seperti pemilu-pemilu yang lalu mendukung Ganjar Pranowo. Kalau pemilu yang lalu mendukung Pak Jokowi. Lagi pula kan ya, menurut data survei, warga Nahdien sebagai basis suaranya PKB sebagian besar adalah para pemilih Ganjar. Jadi memang posisi PKB ini agak dilematis. Kalau terus dia ada di posisinya Pak Prabowo, sementara basis suaranya itu kebanyakan pendukung Ganjar Pranowo. Kesimpulan dari semuanya adalah bisa ditarik satu benang merah bahwa saat ini koalisi KIB itu udah bubar jalan. Partai-partainya sudah memilih jalan masing-masing dalam menentukan capres pilihannya. Kalau KIB bisa bubar jalan begitu, apakah koalisi lain juga bisa bubar? Atau minimal bisa tukar tempat? Seperti yang tadi kita bahas, mungkin aja sih PKB akhirnya nggak dapat kursi cawapres, kemudian dia akan memilih berlabuh dengan PDIP. Kalau misalnya dia tetap berada di koalisinya Pak Prabowo, tentu saja targetnya adalah cawapres. Atau kalau memang nggak dapat posisi cawapres, ya pasti ada kompensasi lain lah yang bisa didapatkan oleh PKB. Yang sekarang akhirnya tenggelam ini adalah koalisi perubahannya Anies Baswedan. Koalisi ini dimotori oleh Nasdem. Nasdem itu juga partai yang dilahirkan oleh tokoh dari Golkar ketika Pak Surya Paloh kalah dalam pertarungan melawan Abu Rizal Bakri lalu pada akhirnya mendirikan Nasdem. Ini namanya koalisi perubahan. Kita juga pasti bingung apanya yang mau dirubah dengan Anies Baswedan ini. Lagi pula Nasdem kan 10 tahun, hampir 10 tahun lah katakan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Mereka ada di dalam sana. Lalu dengan menamakan koalisi perubahan, sebetulnya Nasdem sedang ingin mengkoreksi dirinya sendiri. Wong dia ada di dalam sana, wong dia bagian dari pemerintahan. Terus yang mau diubah apanya? Bukankah pembangunan selama 10 tahun ini juga menyertakan Nasdem di dalamnya? Bukankah Nasdem juga mengutus kader-kadernya untuk duduk di kursi kabinet dalam pemerintahan Jokowi? Jadi koalisi ini sebetulnya mau mengubah apa? Sampai sekarang bahkan Anies Baswedan pun tidak pernah ngomong apa yang beda dari koalisi ini dibanding koalisi-koalisi lainnya. Yang mau diubah dari Indonesia itu apanya? Apakah ideologinya, apakah sistem politiknya, atau apanya? Ini semua masih nggak jelas. Anies juga nggak pernah ikut komentar terhadap berbagai isu yang terjadi di publik. Isu Sambo, Anies diam. Isu U20, Anies diam. Isu tentang rancangan undang-undang perampasan aset juga Anies diam. Yang kita bingung mau mengubah negara kok meneng wae. Diam-diam aja, takut ngambil posisi yang jelas. Sampai sekarang, perdebatan dari koalisi Anies ini juga belum kelar-kelar. Demokrat masih ngotot setengah mati untuk memasangkan AHY sebagai pendamping Anies. Sayang ya, di matanya Nasdem dan PKS, AHY itu masih dianggap anak kecil. Belum cukup umur lah istilahnya untuk disorongkan sebagai cawapres. Karena itu mereka akhirnya mengikatkan diri dengan semacam dokumen atau semacam sertifikat yang ditandatangani bersama untuk mendukung Anies. Agar apa? Agar tidak ada kekecewaan dan tidak ada yang lari. Tapi ya kita nggak tahu sebetulnya posisi koalisi ini kayak apa.
Jika akhirnya nanti Anies memutuskan orang lain sebagai cawapres, bukan AHY, misalnya Kofifa atau siapalah, akankah misalnya Demokrat tetap stay di koalisi itu? Atau pertanyaan berikutnya, apakah Nasdem sebetulnya serius mengusung Anies sebagai capres? Kan kita nggak tahu, karena mungkin aja, bukan tidak mungkin ketika koalisi-koalisi lain sudah mulai terbentuk, akhirnya Nasdem mencari pelabuhan baru. Masalahnya yang kita lihat selama ini ya, ketika dideklarasikan beberapa bulan lalu Anies diajak keliling-keliling oleh Nasdem, kayaknya kita lebih melihat Anies ini diposisikan sebagai juru kampanyenya Nasdem ketimbang diposisikan sebagai calon presiden. Anies selalu ngomong, siapa presidennya? Apa partainya? Nasdem gitu loh. Sementara partai-partai lain belum dipromosikan sama Anies secara serius. Pasti Demokrat sama PKS juga mulai sebel-sebel. Paling PKS tuh ada calegnya yang sudah masang baliho gede, Anies Baswedan Joko Widodo. Pak Jokowi bukan, ternyata ada caleg PKS yang namanya sama, Joko Widodo. Cuma mungkin nasibnya nggak sebaik Jokowi. Saya hanya berharap bahwa Anies Baswedan tetap capres 2024. Nggak ada Anies, nggak rame.